Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Ai Mulyati, pengawas sekolah cabang dinas wilayah 6. Selamat datang di video pembelajaran simulasi pendampingan pengawas sekolah. Video ini merupakan bagian dari studi kasus yang menggambarkan peran dan strategi seorang pengawas pendamping sekolah dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Dalam situasi ini, Anda akan menyaksikan bagaimana seorang pengawas memberikan pendampingan profesional kepada kepala sekolah yang sedang mengalami tantangan dalam mengelola satuan pendidikannya. Simulasi ini dirancang untuk memberikan contoh praktik baik dalam proses coaching, mentoring, dan fasilitasi pengambilan keputusan yang bijak dan berdampak. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi bahan referensi sekaligus inspirasi bagi para pengawas, kepala sekolah, dan seluruh instansi pendidikan untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan. Mari kita simak bersama simulasi studi kasus berikut ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perkembangan sekolah sekarang? Alhamdulillah masih berjalan dengan baik Ibu. Namun mungkin ya ada hambatan sedikit-sedikit, tapi di lapangan masih bisa diatasi dengan baik. Baik. Ada tantangan terkait dengan pengembangan profesional guru? Mungkin ini Bu, karena sekarang perkembangan teknologi sudah mulai naik ya Bu ya. Sementara mungkin ada beberapa guru yang di sekolah saya yang masih yang dari dulu gitu udah senior, ada yang baru tapi udah senior. Nah itu biasanya masih menggunakan pakem-pakem tradisional zaman dulu, masih menggunakan textbook dan lain-lain. Jadi untuk ke digital mereka masih ogah-ogahan, bukan karena tidak mau, tapi kemampuan mereka yang terbatas mungkin sama pengetahuan dan informasi yang kurang mereka serap. Baik. Kalau begitu nanti kita cari solusi bersama untuk inovasi pembelajaran terkait dengan keprofesionalan guru-guru ya, Bu Sela ya. Baik Ibu, itu sangat bagus sekali untuk perkembangan di sini. Mungkin nanti ke depannya juga Bapak Ibu guru bisa mengembangkan pembelajaran mereka menjadi lebih baik, anak-anak bisa menerapkan digitalisasi agar pembelajaran bisa lebih terserap baik. Ya, baik. Baik Ibu, Bapak, terkait dengan inovasi pembelajaran yang kemarin kita bicarakan sebelumnya, itu inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru itu sangat penting dikomunikasikan, didiskusikan kepada guru-guru supaya nanti guru-gurunya bisa ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Makanya dari itu Bu, tindak lanjut yang kemarin obrolan kita supaya mungkin lebih jelas dan juga lebih tahu bagaimana di lapangan. Makanya saya mengajak perwakilan dari dulu untuk juga berkomunikasi sama Ibu supaya bisa memberitahukan informasi bagaimana sebenarnya di lapangan itu Bapak Ibu guru sekarang mempelajari beberapa hal yang mereka gunakan untuk anak-anak. Mungkin bisa nanti komunikasikan dengan guru yang ada di sini sebelumnya. Ya, betul Bu, dikarenakan di kami itu sebetulnya belum terbiasa dengan hal-hal bagaimana perkembangan IT. Walaupun ada ya mungkin baru 1-2, ya mungkin dengan adanya pelatihan nanti IT ini ke depan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lagi untuk Bapak Ibu guru gitu. Baik, ya, inovasi pembelajaran itu bisa kita berdayakan dari guru kita yang sudah berkompeten untuk berbagi praktik baik apa saja yang sudah dilakukan. Nanti kita praktikkan, kemudian dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain supaya guru-guru yang lain juga bisa terbantu dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan tersebut. Ya, siap. Gitu Baik ya, Bu. Bu Stella Ya, siap. dan Bapak. Apa kabar Bapak dan Ibu hebat semua? Baik ya, Alhamdulillah.
Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Pak Ramadan terkait dengan bagaimana membuat penilaian berbasis inovasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Bapak dan Ibu siap? Siap. Siap. Baik. Ada yang akan bertanya terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, sebelum hari ini kita akan penilaian berbasis IT. Yang saya tanyakan dulu karena mungkin saya gaptek, secara sederhana apa itu penilaian berbasis IT dan fungsi dari kegiatan tersebut, apalagi zaman sekarang berserba IT, dan mohon jasa secara mendasar saja supaya kita kalau dasar sudah jelas, kedepannya akan cepat paham sebelum diterapkan kepada siswa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mengapa kita harus menggunakan teknologi untuk berbasis IT penilaiannya? Itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu guru semua dalam menerapkan inovasi pembelajaran. Nanti akan ada guru yang akan berbagi pengalamannya kepada Bapak dan Ibu terkait dengan penerapan penilaian berbasis IT. Gitu ya Bapak dan Ibu. Itu saya persilahkan kepada Bapak Ramadan untuk berbagi praktik baiknya terkait dengan penilaian dengan berbasis IT dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk Bapak Ibu, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi untuk pengembangan belajar sekaligus ulangan. Contoh pakai Google Form. Ya, contohnya seperti ini. Untuk pertama, kita masuk dulu Bapak Ibu ke Google Form. Ya, Google Form. Contohnya ini kita ulangi ya. Masuk Google Form. Cari yang ini yang banyak Bu. Nah, di sini sudah tersedia semuanya. Ada Drive, email, YouTube, banyak. Terus ada lagi. Nah, kita cari yang Google Formulir ini Bu. Ya, ya di sini. Nah, jika kita akan membuat dari nol, kita tinggal tambahkan formulir yang kosong ini. Tinggal klik aja. Nah, ini. Terus untuk contohnya kita akan melaksanakan ulangan Bapak Ibu guru. Nah, misalkan ulangannya kita ulangan apa nih? Kita tinggal tulis aja misalkan penilaian sumatif akhir semester. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nantinya di halaman pas itu bisa menambahkan halaman gambar, semaikan temanya misalkan penilaian sumatif. Kalau dari misalkan pihak tata usaha nanti memberikan temanya sumatif, Bapak Ibu guru bisa menempelkan di Google Form ini. Atau misalkan Bapak Ibu guru pengen membuatnya sendiri, bisa. Gitu. Jadi di sini kita memberi warna atau pilihan gambar. Contohnya ini seperti itu. Untuk ini gambarnya. Nah, deskripsi lanjut Bapak Ibu guru, di bawah ini ada deskripsi. Nah, Bapak Ibu guru bisa menyimpan di sini mata pelajarannya apa. Contohnya misalkan penilaian sumatif akhir semester 1. Untuk deskripsinya di sininya misalkan mata pelajaran fikih, PAI, matematika, itu bisa. Untuk di bawah yang deskripsi ini. Nah, untuk yang penilaian ini bisa Bapak Ibu guru misalkan Bapak pengen di blog, pengen di agak tebalkan, bisa tinggal ditebalkan. Atau misalkan pengen dimiringkan, bisa. Pengen dikembalikan seperti awal, bisa. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak Ibu guru kan biasanya kalau ulangan pengen ada misalkan ada usernya supaya anak tidak bisa langsung masuk ke halaman pertanyaan. Ada, ya. Kita lanjut dulu yang ini, misalkan yang tadi mata pelajaran
MTK, kita singkat aja. Ya. Nah, udah. Nah, kita selanjutnya misalkan Bapak Ibu guru pingin ada yang tadi namanya supaya si anak tidak langsung masuk ke Google Form atau misalkan ke pertanyaan, tapi pengen membuat dulu biodata, Bapak Ibu tinggal bikin biodata dulu. Contohnya di sini, nah yang halaman ini, yang kedua, Bapak Ibu guru tinggal tulis nama aja, nama anak. Misalkan nama siswa, nama siswa. Nah, klik. Nah, yang di sini, yang di sebelah kanan, Bapak Ibu guru jangan mengambil pilihan ganda, tapi klik aja jawaban singkat. Ya. Nah, udah jawaban singkat. Tetapi kalau lebih enak sih Bapak Ibu guru, sebelum masuk ke Google Form ini, kita bikin dulu Bapak Ibu guru daftaran nama di Excel. Biasanya nanti bisa dibuat oleh pihak tata usaha, ya, untuk daftaran Excelnya. Contohnya yang ini Bapak Ibu guru, ya, untuk daftaran Excelnya saya udah buat. Untuk tahun sekarang juga sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu guru, contohnya daftaran seperti ini. Kita harus sudah membuat dulu bagian daftar password dan usernya. Jadi supaya nanti si anak tidak langsung masuk ke pertanyaan, itu harus melalui password dan user ini. Ya, tapi sebelum nanti memasukkan password dan user, kita masukkan dulu daftar nama si anak, biar enak nantinya kita menilai. Rata-rata kadang kalau misalkan saya ngasih ini user dan password, tapi Bapak Ibu guru lupa menyimpan nama. Belajar. Yuk, keliling. Bisa diklik aja pakai, atau misalkan diketik Google Form. Ya. Oke, mantap. Ibu Putri. Bu Putri. Mas Sofi udah masuk. Oh, siap. Nah, Ibu udah sih, tinggal masuk. Ibu Putri udah. Oke. Ini. Ya. Nanti tinggal klik aja. Tujuannya mau apa misalkan. Oke, tinggal nanti masukkan aja judulnya kira-kira mau apa sih tulisannya. Akan dicoba contohnya mau apa Yang udah pernah dibuat ada. Nah, ya betul Bu. Pengen menambah konten kreator di muatan digital ini, karena sekarang ekspresi itu anak-anak masih nyaman dengan kegiatan-kegiatan pembuatan. Mungkin kalau yang olahraga itu di lapangan, dulu mereka kayak misalnya di video atau apa untuk promosi dan lain-lain. Kemudian yang sama yang lain juga, jadi mungkin ingin ditambahkan juga supaya nanti ada inovasi di dalam tidak hanya kegiatan familiar yang dibuat biasa, mereka juga bisa memberikan sentuhan digitalisasi. Baik, bagaimana kalau kita melibatkan siswa-siswa untuk dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Jadi, libatkan siswanya dalam kegiatan program atau pembentukan program-program serta digitalisasi dalam teknologinya. Jadi, langsung ke siswa-siswanya kita libatkan. Baik, itu lebih bagus
bagus sih Bu, jadi lebih membuat si siswa itu lebih antusias untuk ekstrakurikuler itu untuk kedepannya. Baik. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman Oscar semuanya? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita seperti biasa dapat berkumpul untuk bisa membicarakan beberapa hal kaitan dengan kegiatan di sekolah. Yaitu salah satunya kita menghadapi kegiatan PTS ataupun UAS. Cuma di sini mungkin ada hal yang kita perbaharui yaitu kaitan dengan IT. IT itu apa? Yaitu kaitan dengan teknologi. Bagaimana kita ujian tahun ini menggunakan teknologi yang mungkin menggunakan HP ataupun perangkat komputer gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sosialisasi hari ini terus nanti bisa digunakan ketika di lapangan ya gitu. Nah, untuk aplikasi ini nantinya kita ujian itu kita pakai di ujian akhir semester ya ataupun PTS ya, yang mudah-mudahan dengan IT ini bisa mengurangi pengeluaran ataupun beban sehingga kalian pun mengerjakannya akan lebih cepat ya. Zaman gadget malah beneran karena HP akan lebih cepat ulangannya gitu ya. Nah terus kemudian nanti akan dibantu juga dengan beberapa guru kaitannya dengan teknologi. Mungkin ada Pak siapa? Ada Pak Denny, terus kemudian mungkin ada Pak Ramadan, terus kemudian guru itu apa? Foto Pak Daniel. Ya mungkin orang-orang tersebut nanti bisa. Tapi ini barangkali ada yang didiskusikan kita di pertemuan OSIS ini supaya nanti kalian ke teman-teman yang lainnya bisa mensosialisasikan bagaimana penggunaan ujian berbasis teknologi ya. Kalau Bapak Ibu guru sudah, tinggal mungkin sosialisasi ke peserta didiknya seperti apa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum nanti kita mulai. Ya, boleh Kak Lutfi apa? Untuk aplikasinya namanya apa? Nah, untuk aplikasinya nanti sama Pak Denny sudah disiapkan matang-matang, yaitu namanya Ryu Exambro kalau tidak salah ya. Jadi nanti kalian bisa mendownload bahasa Indonesia nanti mengunduh bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Inggris memang apa ya Mister gitu ya, tapi bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bisa mengunduh Ryu Exambro di HP-nya masing-masing. Nah, misalkan nanti kalau ada kendala, ya nanti bisa dibicarakan dengan Bapak Ibu pengawas. Mungkin ada lagi, satu lagi. Boleh siapa? Santri, harus tuh boleh apa? Kalau untuk masuk ke Ryu-nya gimana? Nah, untuk masuk ke Ryu seperti biasa kalau paper nih di kertas isi nama, kelas dan lain sebagainya. Nah, yang beda di sini kita pasti akan memasukkan password. Nah, itu. Jadi mungkin nanti dimasukkan nama, dimasukkan password yang akan nanti oleh Bapak Ibu guru pengawas dikasihkan. Termasuk kalian harus barcode ya. Nah, harus barcode nantinya. Jadi siap-siap di HP kan tadi ya, kudu bisa nge-scan kan. Gitunya ulah mencoba bisa moto hukum juga bisa moto gitu. Nge-scan bisa gitu ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan bisa nantinya gitu kalau jadi nanti akan dikasih kartu peserta, di sana ada username plus passwordnya juga ya, tapi dengan catatan HP-nya harus yang support. Jadi jangan sampai memang Android tapi mungkin berbeda-beda levelnya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan HP-nya masih. Dan jangan lupa Bapak mengingatkan bagaimana Bu setelah adanya pelatihan implementasi pelaksanaan kegiatan bersama guru-guru? Alhamdulillah Bu, sejauh ini ada perkembangan yang positif. Guru yang tadinya buta akan digitalisasi mengenai teknologi dan sebagainya.
bisa saling bersinergi dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi sekarang guru-guru sudah mulai fasih dengan digitalisasi di HP mereka, di laptop mereka, sudah bisa memberikan pembelajaran ke anak-anak melalui perkembangan teknologi yang ada. Jadi sangat berguna sekali pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu kemarin, itu sudah bisa diterapkan perlahan-lahan oleh guru-guru. Baik, untuk refleksi dan juga implementasi pembelajaran harus dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu ya, supaya nanti keprofesionalan guru-gurunya akan lebih meningkat dengan penerapan teknologi informasi dan juga teknologi digitalisasi. Baik. Nanti mungkin saya akan terus mengawasi mereka agar tetap mengembangkan informasi tersebut. Baik, semoga guru-guru di SMA ini bisa tetap profesional dan juga mengembangkan teknologi digitalnya. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan video simulasi manajemen inovasi. Saya berharap Anda telah memperoleh wawasan tentang bagaimana teori difusi inovasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi